Kalau zaman dahulu lampu itu ada bahan bakarnya yaitu minyak. Kemudian ada sumbunya. Jika api ini menyala di atas sumbu, maka akan menerangi segenap penjuru ruangan. Nah, api ini bisa padam ada kalanya dari unsur dalam maupun luar. Dari unsur dalam misalnya minyaknya itu habis atau sumbunya itu terbakar sampai menjadi abu, maka akan padam api ini. Sedangkan dari unsur luar, misalnya ada orang musil meniup lampu ini atau memadamkan dengan alat yang lain, atau juga ada angin kencang yang memadamkan api tersebut. Ini ibarat roh. Roh itu akan bisa redup, ya, akan bisa padam. Ini ada kalanya dari dalam atau dari luar. Kalau lampu tadi ada bahan bakarnya, kalau roh juga ada bahan bakar, yakni mungkin berupa ilmu, kemakrifatan, zikir-zikir, dan peribadatan lainnya. Jadi manakala bahan bakar dari roh ini habis, maka roh ini akan oleng, akan sirna. Kemudian ada unsur dari luar, misalnya kalau malaikat sang pencabut nyawa mencabut roh ini, nah tentunya ada lantaran-lantarannya. Misalnya mungkin dibunuh orang mungkin, atau kalau dari dalam ya mungkin terkena penyakit dan sebagainya. Hasil roh ini harus kita jaga agar roh ini bisa tetap eksis, ya, tetap kuat, tetap bisa menjalani kehidupan ini. Di roh kalau menyatu dengan jasad, maka orang ini akan hidup. Dan inilah kesempatan ketika di dunia memperbanyak amal soleh, ketika di dunia mengabdikan diri kepada Allah, dan termasuk berinteraksi dengan sesama manusia atau makhluk yang lain. Di kesempatan hidup di dunia ini nanti untuk perbekalan menuju akhirat. Dan kontrak hidup ini adalah ada batasnya. Kalau ajal sudah datang menjemput, tidak akan bisa mengelak. Demikian pula lampu tadi, kalau sudah saatnya padam, maka berakhirlah usia dari lampu tersebut. Sebagaimana manusia jika rohnya sudah dicabut dari jasadnya, maka kehidupannya di dunia akan berakhir. Dan ini semua sudah ditentukan dalam Lauhul Mahfuz. Jadi apapun yang terjadi itu sudah tertulis, yang direncanakan Allah pasti akan terjadi. Dan manusia sifatnya hanya bisa menjalani dan berusaha. Manusia diberi pilihan untuk menyelamatkan dirinya atau menghancurkan dirinya. Manusia hanya memanjatkan doa agar diberi yang terbaik, dijauhkan dari keburukan.
Jadi kalau berbicara takdir itu ada yang tidak bisa diganggu gugat, takdir yang mubrom ya, pasti. Itu contohnya misalnya diberi pasangan hidup ya, jodoh, atau diberi keturunan ya, anak, sudah pasti. Atau misalnya ajal ya, kematian itu juga sudah pasti. Kalau sudah datang maka tidak bisa ditawar lagi. Jadi, kalau takdir-takdir yang lain itu sifatnya mu'alaq, jadi masih tergantung usaha manusia itu. Ya, Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali mereka mau berusaha merubahnya. Jadi, tidak bisa orang berpangku tangan, misalnya saya nggak mau makan, nanti kalau takdirnya kenyang pasti kenyang. Ya kalau nggak mau makan ya lama-lama ya sakit dan wafat. Misalnya orang nggak mau belajar, lah kalau takdirnya nanti jadi orang jenius, orang pandai, nanti akan pintar sendiri. Nah, kalau nggak mau belajar ya bodoh selamanya. Bahkan Nabi pun tidak ada yang terlahir alim. Para Nabi pun itu dibimbing oleh Allah melalui malaikat Jibril. Hasil jadi semua harus diusahakan, karena yang bisa merubah takdir itu adalah usaha kita sendiri. Dan ada lagi yaitu doa. Doa ini bisa menolak takdir buruk, doa bisa menarik takdir yang baik. Semoga bermanfaat.